Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Kebakaran dan Ledakan, yang mana anggotanya yaitu Azriatul Aulia, Eliza Lestari, Febian Iskandar, dan Haslinda Pratiwi. Kami dari program studi Kesehatan Masyarakat, peminatan K3, Stikes Harapan Ibu Jambi. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang penanggulangan bencana, kebakaran, dan ledakan. Mari kita simak bersama-sama. Di slide pertama itu ada outline-nya, yaitu definisi bencana dan keadaan darurat, jenis bencana, siklus penanggulangan bencana, definisi kebakaran, jenis api, faktor penyebab kebakaran, pencegahan kebakaran, penanggulangan kebakaran, perlengkapan dan alat instalasi pemadam kebakaran, peraturan dan standar teknis K3 penanggulangan kebakaran, dan simulasi kebakaran. Selanjutnya, definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam ataupun faktor non-alam maupun manusia, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan keadaan darurat itu adalah kejadian kebakaran, ledakan, dan kebocoran bahan berbahaya yang beracun dalam skala besar yang menimbulkan kerusakan dan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa karyawan ataupun masyarakat. Sehingga penanggulangannya itu memerlukan pengerahan seluruh sumber daya yang ada. Kita lanjut ke jenis bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, jenis bencana itu ada 3. Yang pertama itu disebabkan oleh alam, yang kedua disebabkan oleh non-alam, dan yang ketiga itu disebabkan oleh manusia. Yang disebabkan oleh alam itu contohnya gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan, dan angin topan. Sedangkan pada non-alam itu seperti epidemik, gagal teknologi, gagal modernisasi, wabah penyakit. Dan yang disebabkan oleh manusia itu bencana sosial, seperti konflik sosial ataupun teror. Nah, di sini ada siklus penanggulangan bencana, yaitu ada pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Yang pertama pada pra-bencana, yang bisa kita lakukan yaitu pencegahan dan mitigasi. Yang mana di sini adalah serangkaian upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya bencana dan ataupun mengurangi resiko terjadinya bencana, baik berupa pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Yang kedua, saat bencana. Nah, di saat bencana ini ada tanggap darurat dan kesiapsiagaan, yang mana ini adalah upaya yang dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana, untuk menghindari korban jiwa dan kerugian harta benda. Selanjutnya, pasca bencana. Nah, di dalam pasca bencana ini ada rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Saudari Azriatul Aulia, yaitu definisi kebakaran. Kebakaran adalah peristiwa oksidasi yang terdapat di udara panas yang dapat menimbulkan kerugian harta benda atau cedera, bahkan mengakibatkan kematian pada manusia. Reaksi dari oksigen yang terpapar oleh energi panas yang berlebihan ini dapat menyebabkan nyala api dan menyebar dengan cepat karena adanya benda yang mudah terbakar di sekitar api tersebut. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 Pasal 1, yaitu bahwa bahaya kebakaran yaitu bahaya yang diakibatkan oleh adanya potensial karena terkena pancaran api sejak awal terjadi kebakaran hingga menjadi api, asap, dan gas yang ditimbulkan oleh proses tersebut. Selanjutnya ada jenis api. Di sini ada 4. Yang pertama, kelas A, kebakaran dari bahan-bahan padat yang meliputi kayu, kertas, dan karet. Yang kedua, kelas B, kebakaran dari bahan-bahan pelarut organik yang meliputi pelarut organik, benzena, heksana, dan eter. Dan yang ketiga ada kelas C, kebakaran yang melibatkan peralatan elektronik
elektronik yaitu meliputi high dyer, trafo, dan yang terakhir ada kelas D, kebakaran yang disebabkan logam alkali yang meliputi logam Na. Selanjutnya ada faktor penyebab kebakaran yaitu segitiga api. Yang pertama panas, tingkatan energi suatu bahan untuk terbakar pada suhu bakarnya. Yang kedua oksigen, gas yang mendukung proses pembakaran. Udara mengandung 21% oksigen, gas nitrogen, 1% gas argon, dan gas-gas lain. Dan yang terakhir ada bahan bakar yaitu wujud bahan yang meliputi padat, cair, dan gas. Selanjutnya ada pencegahan kebakaran. Pencegahan kebakaran adalah upaya menyadari atau mewaspadai akan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah kemungkinan tersebut menjadi kenyataan. Berikut beberapa upaya mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, identifikasi berbagai bahaya yang dapat mengakibatkan kebakaran. Dan yang kedua, mengatasi instalasi listrik, bangunan, dan alat pemadam kebakaran. Dan yang ketiga, melakukan rencana tindakan tanggap darurat dan prosedur penyelamatan. Selanjutnya ada penanggulangan kebakaran. Safety representatif meliputi 4 lapisan. Yang pertama, alat pemadam kebakaran. Dan yang ketiga, melakukan rencana tindakan tanggap darurat dan prosedur penyelamatan. Selanjutnya ada penanggulangan kebakaran. Safety representatif meliputi 4 lapisan. Yang pertama, lapisan 1 RRT, lapisan 2 Fair Warden, lapisan 3 bantuan dari masyarakat sekitar, lapisan 4 Dinas Pemadam Kebakaran. Perkenalkan, nama saya Febian Iskandar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Eliza Lestari. Nah, yang akan saya jelaskan itu adalah langkah-langkah dalam penanggulangan kebakaran. Yang pertama yaitu mengatur pengungsian atau penyelamatan diri, atau yang sering kita dengar yaitu evakuasi. Nah, dan pengamanan rute penyelamatan diri. Dan yang kedua itu adalah latihan penyelamatan diri. Dan yang ketiga itu adalah latihan menguasai asap. Dan yang keempat adalah latihan mengenai tanda-tanda pemberitahuan diri tentang bahaya. Dan yang kelima itu adalah latihan pengendalian dan penyelenggaraan logistik. Dan yang keenam itu adalah pendidikan penyelamatan diri. Dan yang ketujuh itu adalah penolongan pertama pada kecelakaan, atau biasa yang kita dengar dengan P3K. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah perlengkapan dan alat atau instalasi pemadam kebakaran. Nah, perlengkapan itu ada lagi terbagi dari tangga, gantol, skop, ember, dan lain-lain. Satu, alat atau instalasi pemadam kebakaran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah alat pemadam kebakaran tradisional berupa pasir, karung goni yang dibasahkan, dan air, dan lain-lain. Nah, yang keduanya itu adalah alat pemadam api ringan. Menurut jenis media yang digunakan, ada beberapa jenis. Nah, yang pertama jenis air, yang kedua jenis busa, yang ketiga jenis tepung, dan yang keempat jenis halon, dan yang kelima itu jenis CO2. Nah, menurut konstruksinya alat pemadam api ringan ada dua macam yaitu tipe Storm Sprucer atau tipe Cardigan Browser. Nah, yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah instalasi pemadam kebakaran. Ada berupa 3 sistem. Yang pertama itu adalah sistem hydraulic atau yang bisa kita sebut dengan sistem keran, dan sistem penyemburan api, dan yang ketiganya itu adalah sistem pemadaman dengan gas. Saya Hasinda Pratiwi akan melanjutkan penjelasan teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan dan standar teknis K3 penanggulangan kebakaran. Yang pertama ada pengendalian energi. Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 75/2002 tentang K3 listrik. Kemudian ada Permenaker 02/89 Prod Petir. Kemudian ada Kepmenaker
Kep nomor 187/Men/1999 tentang B3. Kemudian ada peraturan khusus EEE tentang bahan mudah terbakar. Kemudian ada peraturan khusus K tentang bahan mudah meledak. Selanjutnya, sarana proteksi kebakaran, Permenakar 04/80 APAR, Permenakar 02/83 Alarm, Instansi Menakar Ins nomor 11/Men/1997. Selanjutnya, manajemen K3. Di sini Permenakar 04/87 P2 K3. Selanjutnya Permenakar 05/96 SMK 3. Kemudian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Kep 186/Men/1999 Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. Selanjutnya, simulasi kebakaran dan evakuasi penghuni. Penting untuk diketahui apakah seluruh penghuni telah mengetahui exit, APAR, hidran, tombol alarm, dan lain-lain. Kemudian ada peran kebakaran dapat bekerja sesuai waktu yang direncanakan, serta penghuni dapat evakuasi dengan aman dan sesuai dengan prosedur. Selanjutnya, simulasi kebakaran dan evakuasi penghuni dilakukan minimal 6 bulan sekali, dilakukan tanpa pemberitahuan minimal 1 tahun sekali, diupayakan melibatkan semua shift kerja. Skenario simulasi diusahakan mendekati kondisi sebenarnya. Dan yang terakhir, koordinasi dengan instansi terkait. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu kebakaran dan ledakan dapat mengakibatkan kecelakaan yang serius, menghasilkan kerugian materi serta kehidupan yang besar, dan menimbulkan dampak yang luas baik sosial, ekonomi, maupun politik. Oleh karena itu, sebagai dasar upaya pengendalian resiko terhadap bahaya kebakaran dan peledakan, diperlukan penilaian berdasarkan pedoman Fire Exposure Index. Sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.